Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran matematika di kelas 4. Materi hari ini adalah yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Dan yang terakhir, membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Langsung saja kita ke materi yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Pecahan yang bernilai lebih besar adalah pecahan yang mempunyai pembilang dengan nilai yang lebih besar. Lingkaran pertama memiliki 4 bagian dengan yang diwarnai 2, berarti bilangan pecahannya adalah 2/4 atau 2 yang diwarnai dari 4 bagian. 2 itu menunjukkan pembilang dan 4 itu adalah penyebut. Sedangkan lingkaran kedua memiliki 4 bagian juga tetapi dengan 3 yang diwarnai dan memiliki bilangan pecahan adalah 3/4 atau 3 yang diwarnai dari 4 bagian. Pembilang menunjukkan di angka 3 dan 4 itu adalah penyebut. Setelah mengetahui bilangan pecahannya, yaitu lingkaran pertama adalah 2/4 dan lingkaran kedua adalah 3/4. Berarti 2/4 kurang dari 3/4. Lanjut ke materi yang kedua, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Cara mengurutkan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurutkan pembilang pecahan tersebut dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Untuk memudahkan, langsung saja kita lihat contoh soal. Urutkan pecahan-pecahan berikut. 3/3, 1/3, 2/3. Langsung saja kita jawab. Urutkan pecahan dari nilai terkecil adalah 1/3, 2/3, dan 3/3. Untuk mengurutkan pecahan dari nilai terbesar, tinggal dibalik ya. Berarti yang pertama ada 3/3, 2/3, dan 1/3. Materi yang ketiga adalah membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Pecahan dengan penyebut berbeda dapat dibandingkan menggunakan gambar. Untuk memudahkan, kita langsung saja ke contoh soal. Bandingkan pecahan 3/4 dan 3/5. Kita dapat membandingkan kedua pecahan tersebut menggunakan gambar. Bisa dilihat, gambar pertama adalah menunjukkan 3/4 atau 3 dari 4 bagian. Dan gambar yang kedua ada 3/5. Ada 3 yang diwarnai dari 5 bagian. Berdasarkan luas daerah yang diwarnai, karena luasnya itu memiliki luas yang sama, berarti 3/4 lebih besar dari 3/5 atau 3/5 kurang dari 3/4. Lanjut ke materi yang terakhir, mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Pecahan berpenyebut berbeda dapat diurutkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah itu, jika penyebutnya sama, urutkan pembilangnya dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Untuk memudahkan dan lebih paham, bisa dilihat contoh berikut ini. Urutkan pecahan-pecahan 9/12, 2/3, 5/6, dan 3/4 dari yang terkecil dan terbesar. Penyebut pecahan tersebut dapat disamakan menjadi 12. Sesuaikan pembilangnya dengan cara berikut. 9/12. Nah, berarti kan yang disamakannya adalah penyebutnya. Berarti 12 kali berapa yang hasilnya 12? Otomatis adalah jawabannya 1. Berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 1 karena penyebutnya dikalikan dengan 1. Berarti 9 kali 1 9, 12 kali 1 12. Nah, untuk
pecahan 2/3, 5/6, dan 3/4. Perhatikan cara yang tadi ya. Setelah penyebutnya sama, urutkan pembilangnya. Urutkan pecahan dari yang terkecil. 8/12, 9/12, 9/12, dan 10/12. Atau 2/3, 3/4, 9/12, dan 5/6. Untuk urutan pecahan dari yang terbesar, tinggal dibalik saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio di pembelajaran matematika di kelas 4. Materi hari ini adalah yang pertama, mengenal berbagai pecahan, yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan yang ketiga, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenal berbagai pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Bisa dilihat contohnya adalah 3/4. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Contohnya 3, 5/7. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,5 dan 0,87. Dan terakhir ada bilangan persen. Bilangan persen adalah bentuk lain dari pecahan biasa berpenyebut 100 yang dituliskan menggunakan tanda persen. Contoh 25% dibaca 25%, artinya 25 bagian dari 100 atau 25/100. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih dari penyebut. Perhatikan contoh berikut. 21/4. 21/4 itu sama dengan 21 dibagi 4. 21 dibagi 4 sama dengan 5. Dan bersisa 1. Jadi, pecahan biasa 21/4 diubah menjadi pecahan campuran adalah 51/4. Sekarang kita ke materi yang ketiga, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 47/10. Nah, lihat. Penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat. 10 kali 4 sama dengan 40. Hasil dari perkalian penyebut dengan bilangan bulat ditambahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya kan 7. Berarti 40 ditambah 7 sama dengan 47. Berarti 47/10 sama dengan 47/10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Rio Hermansyah di pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal lebih mudah jika penyebutnya diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Perhatikan contoh berikut ini. 3/4 sama dengan titik-titik. 3 itu sebagai pembilang dan 4 itu adalah penyebut. Karena penyebutnya 4, penyebut yang digunakannya adalah 100. Agar penyebutnya menjadi 100,
Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 25. Berarti 3 dikali 25 dan penyebutnya 4 dikali 25. Yang hasilnya adalah 75/100. Karena yang dimintanya menjadi pecahan desimal, berarti hasilnya adalah 0,75. Bukan 0,75, tapi 0,75. Untuk melihat contoh yang lainnya, kalian bisa membuka buku paket halaman 21. Kesimpulan yang didapat dari materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah: yang pertama, pecahan biasa diubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Yang kedua, pecahan berpenyebut 10 diubah menjadi pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Contohnya 0,4, 0,9. Yang ketiga, pecahan berpenyebut 100 diubah menjadi pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Contohnya 0,13, 0,25, 0,98. Yang keempat, pecahan berpenyebut 1000 diubah menjadi pecahan desimal dengan tiga angka di belakang koma. Contohnya 0,125, 0,250, dan 0,678. Lanjut kita ke materi yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu ubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000 dan ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. 0,25 sama dengan titik-titik. Nah, langsung saja kita jawab. 0,25 sama dengan 25/100. Kenapa penyebutnya menjadi 100? Karena ingat, angka di belakang komanya ada 2. Berarti penyebut yang digunakannya adalah 100. Sebenarnya 25/100 ini sudah menjadi pecahan biasa. Karena ingat, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ubahlah pecahan ke bentuk paling sederhana. Untuk mencari ke bentuk sederhana, berarti kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita lihat, 25 dibagi 25 itu pembilangnya, berarti hasilnya 1, dan penyebutnya 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Untuk lebih memudahkan agar kalian paham, bisa melihat contoh yang ada di buku paket halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Hermansyah di pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Persen artinya per 100. Jika ditulis per 100 ya. Nah, tanda persen ditulis seperti ini. Tanda ini adalah tanda persen. Sekarang Vario kasih contoh tentang bentuk persen ya. 15/100 dapat ditulis menjadi 15%. Nah, satu lagi, 27/100 sama dengan
27%. Sekarang kita akan mengubah pecahan ke bentuk persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa berpenyebut 100 terlebih dahulu. Nah, Pak Reo kasih contoh ya. 1/2, kita lihat bahwa penyebutnya itu bukan 100, berarti kita harus ubah terlebih dahulu penyebut yang berangka 2 ini ke 100. Nah, caranya 1/2 dikali berapa? Yang jika 2 ini dikalikan berapa? Yang hasilnya adalah 100. Nah, berarti kan 50. Berarti 2 kali 50 itu sama dengan 100 ya. Nah, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 50. Berarti 50 sama dengan 50%. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya seperti ini? Nah, ini kan pecahan desimal, berarti kita harus ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Berarti ini adalah 2/10. Ingat bahwa ini 0,2 itu angka di belakang komanya adalah 1, berarti itu per 10. Nah, kalau setelah ini 2/10 kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, berarti berapa? Nah, ini bisa dikalikan 10 menjadi 100. Nah, berarti kan ini pembilangnya juga harus dikalikan 10. Berarti 2 kali 10 adalah 20. Setelah ini kan setelah 20/100 menjadi 20%. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ini adalah kebalikan dari yang materi pertama ya. Untuk cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Ingat ya bahwa persen itu adalah per 100 ya, per 100 atau per 100 ya. Terus ubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Kita langsung ke contoh ya. 5% sama dengan, ingat 5% itu sama dengan 5/100. Nah, berarti ini sudah menjadi pecahan biasa. Dari bentuk persen sudah menjadi pecahan biasa. Dan ingat, dari cara yang kedua adalah ubah pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana. Berarti kita bisa membaginya. Nah, berarti ini bisa dibagi 5 ya. Nah, untuk menentukan ini, 5 dibagi 5 adalah 1, 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, ini adalah yang paling sederhana.